Baik, kita lanjutkan ya, Dok. Di VirtualBox yang sudah terbuka ini ada menu New, Setting, dan Start. Untuk memulai mesin baru, kita klik New. Contoh misalkan di sini kita pilih Debian 11. Misalkan kita pilih Rido. Lalu akan otomatis di sini tipe dan versionnya. Secara otomatis Debian 64. Karena apa? Mesin yang sesungguhnya PC ini 64 bit. Sekarang pasti laptop sekarang sudah 64 bit semua. Tidak ada yang 32 bit ya. Lalu kalau sudah, ini next saja. Nah, di sini di sini menandakan, Dok, menandakan memori. Ini ya, RAM. Tahu kan RAM ya? Laptopmu RAM-mu berapa? Ya? 8. Kalau 8 memadai. Nah, ini contohnya kan di sini 16. Taunya dari mana ini? Nah, RAM yang digunakan itu selama hijau, yang ini hijau, itu bisa digunakan. Tapi jangan sampai yang ke merah. Berarti kita geser di sini. Nah, contoh misalkan saya pakai 8 karena komputer ini 16. Dan ini masih dalam slide yang hijau. Garis hijau atau slide hijau. Oke, setelah itu next. Nah, yang ini pilih create a virtual hard disk now. Artinya kita akan membuat hard disk yang akan kita gunakan untuk instalasi ini. Kita create saja. Pilihnya boleh VDI, boleh VHD, VMDK. Silahkan, mau VDI boleh, VHD boleh. Ini misalkan sudah kita pilih yang VDI, Virtual Disk Image. Kita next. Nah, saya sarankan jangan pakai fixed size, tapi menggunakan dynamically allocated. Kenapa? Karena kalau fixed size nanti akan memakan kapasitas di hard diskmu. Misalkan kita alokasikan 20 GB, secara otomatis terkurangi 20 GB di hard diskmu. Tapi kalau dynamically allocated, misalkan kita alokasikan 20 GB, tapi yang kita install itu hanya 10 GB, maka kapasitas yang akan digunakan di komputermu, di hard diskmu hanya 10 GB. Ketika ada penambahan, maka akan bertambah. Itu ya perbedaannya fixed size dan dynamically. Ini next saja. Nah, di sini berapa size-nya? Secara default itu 8 GB. Nah, ini catatan ya, catatan kita akan menginstal Linux ini dalam mode teks, tidak mode grafis. Dan yang diinstal juga tidak mode desktop, tapi mode terminal. Atau nanti lingkungannya lingkungan seperti MS-DOS kalau dulu mungkin pernah kalian kenal. Nah, contoh misalkan ini saya tambah menjadi 20 cukup ya, karena kita tidak menggunakan GUI-nya atau desktop environment-nya. Ini kita klik create. Nah, kalau sudah selesai, nah di sini ada. Ini yang sedang running adalah Debian 11 yang sudah saya install sebelumnya. Nah, ini Debian 11 yang punya. Nah, sebelum di running, kita siapkan dulu dengan menggunakan setting. Menggunakan setting. Lalu kita pilih storage. Nah, storage baru di sini control IDE-nya yang berupa piringan CD atau DVD ini kita klik. Ini kan informasinya empty, berarti masih kosong. Maka arahkan kemana? Ke Debian ISO yang sudah tadi kita siapkan, di folder yang sudah kita siapkan. Di mana? Kita coba cari. Di mana? Choose a disk file. Walaupun di sini sudah ada ya. Ya? Iya. Ini choose a disk file karena kita akan mencoba browse ke tempat yang kita sediakan tadi. Nah, saya menyediakannya di download. Ini sudah. Lalu di sini sudah tersedia Debian
11. Lalu kita open. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, sudah. Yang lain nggak usah di setting dulu. Nah, baru kita start. Nah, tombol start ini kalau belum instalasi akan memulai instalasi. Tapi kalau sudah instalasi berarti memulai mesin yang sudah kita buat tadi. Oke, kita klik start. Dan nanti ada pilihan di sini. Graphic install, advanced option, dan seterusnya. Kita pilih yang install saja. Pertama akan lebih penggunaan memori lebih sedikit dan akan lebih cepat, gitu ya. Ini kita enter saja di sini, maka proses akan dilanjutkan. Language, ya, kalau pakai GUI ya interaktif, kayak lebih bagus ya. Oke, kita pilih bahasanya. Waalaikumsalam. English ya. Lalu teritorialnya kita pilih, karena di sini Indonesia belum ada, kita pilih other, kemudian pilih Asia. Kita menggunakan panah ya. Lalu kita pilih Indonesia. Ini tidak usah dirubah ke United States sebagai konfigurasi lokalnya. Langsung saja enter. Lalu konfigurasi keyboard juga tidak usah dirubah, American English. Nah, proses instalasi akan dimulai. Yang saya cek kemarin itu tergantung dari spesifikasi hardware, RAM-nya yang digunakan berapa. Kemarin saya menggunakan sekitar 4, itu seperempat jam selesai. Karena kita tidak menggunakan desktop environment. Jadi nanti tampilan di Linux-nya bagaimana? Ini seperti ini. Tidak ada yang bisa diklik oleh mouse, tapi diketik semua perintahnya. Itu memang yang akan kita pelajari. Oke, kembali ke sini instalasi. Nah, hostname ini kalian buat misalkan contoh di sini rido.com. Lalu continue. Root password. Nah, root itu adalah akun tertinggi di Linux sebagai administrator. Ada juga user biasa. Yang membedakan nanti adalah prompt-nya. Prompt itu bagaimana? Ini. Sorry, yang ini dia. Nah, ini. Prompt itu, contoh ini, ada tanda pagar. Root @11 home Joko tanda pagar. Itu berarti dia sebagai administrator, sebagai root. Nah, kita bilangnya root kalau di Linux. Nah, user biasa itu prompt-nya $. Nih, contohnya seperti ini. Ya. Jadi kalau $, berarti hanya sebagai user biasa, tidak bisa mengadministrasi. Tapi kalau root, karena sebagai administrator, bisa mengadministrasi. Contoh mengadministrasi itu bagaimana? Contohnya menginstal atau mengkonfigurasi aplikasi. Konfigurasi IP address, itu harus menggunakan akun root atau super user atau administrator. Gitu. Istilahnya begitu. Kalau aplikasi install contoh, kalau di Debian itu kita namakan paket, aplikasi itu paket. Ya, ada perbedaan penamaan saja, tapi secara maknanya sama. Aplikasi, paket. Nah, misalkan contoh tadi ya di materi yang akan kita pelajari, konfigurasi mail server. Berarti paket yang akan kita install itu adalah mail server. Itu bisa pakai Postfix, bisa pakai aplikasi atau paket yang lain. Gitu.
Itu ya, kembali ke sini. Nah, root password ini instalasi sini ya. Terus root password sebisa mungkin yang secure atau yang aman ya. Silahkan. Kalau sekarang kita coba yang simple saja. Lalu kita continue. Masukkan sekali lagi. Nah, sekarang misalkan di sini kita berikan nama full kalian sebagai siswa, Rido dan seterusnya ya. Oke, continue. Misalkan ini username-nya juga Rido, password untuk Rido misalkan Rido juga, biar mudah diingat. Masukkan lagi yang sama. Lalu select a city in your time zone, agar kita sama. Kalau misalnya terkonek dengan internet, maka time zone-nya kita pilih yang Jakarta. Seperti ini. Instalasi akan dilanjutkan. Nah, yang biasanya banyak kesalahan kalau menginstal multi-boot atau dual boot. Misalkan di laptop kamu pengen menginstal Windows, ada Linux langsung di laptopmu. Nah, ini yang akan menentukan pemartisian hard disk. Jadi membagi-bagi hard disk itu dalam beberapa ruang. Kalau kalian belum paham di sini, bisa jadi instalasi Windowsmu itu akan tertimpa karena salah memilih partisi. Dan kalau ingin menginstal dual boot, seperti di PC ini kan ada dual boot, ada di Windows-nya, ada Linux-nya. Itu disarankan menggunakan metode manual untuk pemartisian, sehingga kita bisa milih mana nanti penempatan untuk Windows, mana nanti penempatan untuk Linux gitu. Nah, sementara ini karena hanya ada satu OS yang kita buat, yaitu hanya Debian saja, kita pilih yang guide use entire disk. Jadi semua hard disk ini akan digunakan oleh sistem yang akan memilih. Nih, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pilihan all file dalam satu partisi, semua file dalam satu partisi, atau separate home partition, dan yang ketiga separate home var and temp partition. Kalau di Windows kamu menyimpan data itu kan di folder dokumen secara defaultnya Windows. Nah, kalau di Linux itu di home, partisi home gitu. Nah, di directory home. Jadi bukan partisi home ya. Jadi kalau kita tidak memilih yang kedua, maka namanya directory home. Tapi kalau kita pilih yang kedua, nanti partisi home. Jadi misalkan kamu punya ruangan, ini satu ruangan, home-nya terpisah. Kalau kita pilih opsi pertama, home-nya berada di sini, satu ruangan, satu directory namanya nantinya. Tapi kalau kita pilih yang kedua ini, berarti ruangan ini kamu sekat, ada dinding penyekatnya. Nah, itu partisi. Kan partisi tahu kan ya? Partisi. Ruangan dipartisi menjadi beberapa. Hard disk juga sama. Nah, kita pilih yang kedua ya sekarang ya, Dok ya. Separate home partition. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat ada yang pertama, Dok. Itu ada root. Root itu di apa namanya? Dilambangkan dengan tanda slash. Nah, root dilambangkan dengan tanda slash. Ini contoh dilihat. Primary 8 GB, ext4, bacanya extended 4, for extended, lambangnya slash. Nah, itu berarti itu adalah root, partisi root. Partisi root itu ada partisi root, ada user root. Kalau partisi root berarti untuk menyimpan file-file sistem.
Tapi kalau user root berarti kalau kamu user sebagai administrator, sebagai super user. Gitu. Nah, oke. Lalu partisi yang kedua itu ada swap. Tadi saya sudah jelaskan ya, swap itu adalah memori sementaranya Linux yang disebut cache memorinya. Lalu yang ketiga ada home. Ada slash home. Ada ya, terlihat ya? On. Nah, slash home itu berarti tadi kita, karena kita memilih partisinya terpisah dengan ruang utama, maka partisi home akan dibentuk sendiri oleh sistem secara otomatis. Kita enter saja di sini. Nah, setelah yakin, baru kita jawab yes. Nah, instalasi akan dilanjutkan. Begitu instalasinya. Baru nanti kita belajar bagaimana caranya praktek perintah dasar Linux dan sebagainya. Sambil menunggu instalasi ini, perintah dasar Linux kayaknya belum pernah saya tulis di sini karena mudah. Mudah. Ya, di sini ya. Coba. Ada nggak? Ini DHCP, FTP dan sebagainya teorinya. Ini ya. Nah, setelah nanti kalian install selesai, ini ya. Tadi kan saya jelaskan ada yang namanya partisi root, ada yang namanya user sebagai root, atau user sebagai user biasa. Ada yang namanya directory home, ada yang namanya directory var dan sebagainya. Caranya memahaminya bagaimana? Sudah saya jelaskan di sini melalui tulisan. Memahami terminal, absolute path, dan relative path di Linux. Nah, jadi kalau kamu ingin paham bagaimana cara nanti mengimplementasikan perintah dasarnya di Linux, sebelumnya kamu harus memahami ini dulu, materi ini. Di sini sudah ada. Yang kita install kan memang Debian 11. Tapi dalam artikel ini saya masih menggunakan Debian 9. Karena memang waktu itu saya tulis tahun 2018. Tidak masalah karena perintah dasar itu sama. Ya, nanti kamu baca dulu, pahami, nanti baru kita masuk ke perintah dasar. Oke. Nah, di sini akan ditanyakan tentang DVD yang lain. Kita jawab no saja karena kita hanya menyiapkan satu DVD. Untuk mirror ini nanti saya akan jelaskan lanjut, adalah servernya Debian. Server paket-paket Debian yang bisa kita gunakan untuk instalasi secara online gitu. Ini jawab no saja. Nah, setelah ini baru pemilihan paketnya yang akan kita install. Nah, untuk pembelajaran ini tidak usah menggunakan desktop environment. Ini untuk survei kita jawab no juga. Nah, ini maksud saya tadi pemilihan paketnya. Kalau kalian pilih yang Debian desktop environment ini, maka nanti akan diinstal GUI-nya. Contoh seperti Windows nanti bisa diklik, ada tombol mulainya seperti start dan sebagainya. Nah, karena ini untuk pembelajaran, ini kita hilangkan. Kita hilangkan dengan cara menekan spasi di, nah, genomnya juga dihilangkan. Yang di install hanya satu, standar sistem utilities. Seperti ini. Ada bintang, tanda bintang, jangan dihilangkan yang paling bawah. Untuk nanti web server, SSH server, itu nanti kita
akan coba instalasi melalui paket. Setelah instalasi selesai, baru kita klik. Nah, kalau sudah install gini, Gail, Lido, kamu ingin praktek pembelajaran, mulai dari bawah sini, dari arsip ya, ini dari folder arsip ini, mulai dari Januari, sejarah Debian, langsung terus ke atas Januari 2018. Nah, oh ini pembelajaran sistem komputer. Mulai dari Maret, pembahasan apa? Nah, ini manajemen paket menggunakan aptitude di Debian. Sebelumnya apt-get. Nah, kita apt-get dulu. Nah, yang biasanya kita gunakan apt-get. Jadi install paketnya di Debian. Kalau dengan menggunakan perintah, itu ada beberapa yang digunakan. Ada apt-get, ada aptitude, ada wajib, dan sebagainya. Yang umum digunakan adalah menggunakan instalasi atau manajemen paket di Debian menggunakan apt-get. Untuk memahaminya, kamu bisa baca seperti ini. Ada dua metode, menggunakan offline dan online. Kalau menggunakan offline, tentunya kalian harus punya DVD 1, 2, 3, dan seterusnya, atau ISO-nya. Kalau tidak offline, karena tersedia jaringan internet, lebih baik karena kita bisa menginstalasi paket itu dari jaringan internet. Caranya bagaimana? Ada di sini. Nah, pembelajaran yang di blog ini itu adalah materi dari awal sampai nanti di kelas 12. Gitu. Makanya nanti kalau sudah install, coba-coba dulu. Modulnya sudah ada, kalian coba dulu. Bisa nggak? Oke, gitu ya. Kita cek instalasinya. Nah, ternyata sudah selesai. Mendekati selesai. Nah, langkah terakhir di sini ada install the group bootloader. Grup itu apa? Nanti kita jelaskan. Yang sekilas saja, ini adalah untuk menempatkan master boot recordnya. Bagaimana instalasi itu bisa dijalankan? Maka harus ditempatkan di master boot record. Nah, master boot record ini bisa kita pilih. Nah, secara default, contohnya seperti ini. Kita pilih saja, ini yes. Nah, ini langsung saja pilih otomatis di sini, karena sudah disediakan oleh sistem. Nah, ini namanya directory. Di Linux ini agak beda dengan di Windows. Ada device, SDA. Nanti di dalamnya ada dev, SDA1, SDA2, SDA3, SDA5, dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari. Oke, ini kita enter saja. Sudah selesai. Kalau masih instalasi, masih mudah. Tapi kalau sudah praktiknya nanti, mulai dari pengalamatan IP address, kemudian kamu nanti memahami tadi itu path relatif dan absolut. Lalu setelah itu kamu menginstalasi paket atau manajemen paket, itu akan mulai agak sulit. Makanya harus tahapan belajar itu dari bawah dulu, jangan langsung pengen bisa di atas. Oke ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, sistem akan restart. Maka ada pilihannya seperti ini. Ini ada timer waktunya, secara otomatis akan dijalankan. Begitu dok, ada gambaran ya, Gail, Anton. Nah, ini interface-nya. Karena kita tadi tidak memilih desktop environment, maka kita akan menggunakan Linux ini menggunakan terminal. Ini namanya terminal. Nah, mau masuk sebagai apa? Tadi ya, ada sebagai super user namanya root, atau sebagai administrator namanya root, ada sebagai user biasa. Kalau user biasa, berarti kita ketikkan di sini Rido. Passwordnya tadi saya samakan.
sini sudah ada. Barulah Linux ini bisa kita gunakan sebagai untuk administrasi. Untuk bagaimana? Contohnya ya ini, manajemen paket ini, atau perintah dasar Linux dan sebagainya. Nah, kalau ingin menggunakan sebagai super user, ada 2 tahapan. Kamu bisa menggunakan su, baru masukkan password rootnya. Nanti akan berubah prompt-nya. Ya, kalau user biasa itu tanda $, kalau sebagai administrator, sebagai root, sebagai super user itu tanda pagar. Ini di semua Linux sama, gitu ya. Di semua Linux sama. Keluarnya bagaimana? Bisa exit, tulis exit, sorry. Atau Ctrl D, shortcutnya Ctrl D, Ctrl dan D di keyboard. Root juga dari sini langsung bisa. Root, masukkan password, maka akan langsung prompt-nya sebagai tanda pagar. Tapi saya sarankan kalau masuk pertama menggunakan user biasa dulu. Karena kalau kamu misalkan mendelete sistem file sistemnya, maka semua bisa terdelete. Sebagai administrator bisa. Tapi kalau user biasa nggak bisa mendelete file sistem. Itu ya. Baik, itu saya kira cukup untuk instalasinya. Silahkan nanti dipraktekkan di rumah yang punya laptop, lalu bisa mempelajari bahan pembelajarannya di blog saya.